Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, juga khususnya kaum wanita, berjumpa kembali dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pujian bagi seorang wanita. Pujian bagi seorang wanita terletak pada karakternya yang baik dan juga terletak pada kehidupan imannya yang takut akan Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Itulah tema Amsal 31 ayat 10 sampai 31, Saudara, Amsal yang terakhir. Dalam Amsal ini ditulis secara lengkap bagaimana seorang istri, atau saya pakai di sini dengan kata wanita, Saudara, seorang wanita yang cakap, yang layak dipuji, Saudaraku. Dan kita lihat bahwa ini karena karakternya yang baik dan juga karena kehidupan imannya, Saudaraku, yang takut akan Tuhan. Nah, dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31, saya ingin membagikan 7 kebenaran, Saudara, bagaimana seorang istri, atau yang saya tekankan di sini adalah seorang wanita patut mendapatkan pujian. Sebagai kebenaran yang pertama, Saudara, wanita yang patut mendapatkan pujian adalah wanita yang cakap dan dipercaya, Saudaraku, oleh suaminya. Amsal 31 ayat 10 sampai 11 berkata, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Luar biasa, Saudara. Jadi istri atau wanita yang cakap itu lebih berharga daripada permata, Saudara. Bisa berlian atau mutiara, Saudaraku. Dan sangat pasti suaminya sangat percaya dan sangat beruntung, Saudaraku, mendapatkan wanita seperti itu. Kemudian yang kedua, wanita yang patut mendapatkan pujian adalah karena ia atau wanita itu seorang yang rajin. Amsal 31 ayat 13 dan 14 berkata, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Luar biasa. Saudaraku, wanita yang rajin bekerja itu yang patut dipuji-puji, dan di sini digambarkan seperti kapal-kapal saudagar, Saudaraku, yang pasti penuh dengan berkat harta benda. Dari jauh terlihat, Saudaraku, mendatangkan atau membawa makanan. So pasti, Saudaraku, keluarganya akan sangat mencintainya karena wanita ini luar biasa, Saudaraku, ya. Cukup makanan. Dan yang ketiga, Saudaraku, wanita yang patut dapat pujian adalah karena ia pandai mengatur rumah tangganya. Amsal 31 ayat 15 berkata, ia bangun kalau masih malam. Masih malam, Saudaraku, berarti pagi-pagi benar. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Wow. Jadi katakan dia bangun pagi, Saudaraku. Dia sudah bangun untuk mengatur semuanya. Wanita ini patut mendapatkan pujian. Dia menyediakan makanan dan dia mengatur, Saudara, tugas untuk pelayan-pelayan perempuannya yang bekerja di rumahnya. Luar biasa, Saudaraku. Dan yang keempat, wanita yang patut mendapatkan pujian adalah wanita yang pandai berinvestasi, Saudaraku, berinvestasi untuk kepentingan keluarganya. Ini dicatat dalam Amsal 31 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, ia membeli sebuah ladang yang diinginkannya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Investasinya, Saudara, menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Dia tetap, Saudara, menjadi wanita yang terang, Saudara. Pelitanya nggak padam. Jadi wanita ini pandai mendapatkan
berinvestasi, saudara, membeli ladang kemudian ditanami, dan dengan kecakapan dan kerajinannya akhirnya dia mendapatkan untung. Inilah, saudaraku, wanita yang patut dipuji. Pelitanya atau terangnya atau kesaksian hidupnya tidak akan padam. Dan yang kelima, saudara, wanita yang patut dipuji yang dicatat dalam kisah Amsal pasal 31, saudaraku, karena ia seorang yang murah hati dan suka menolong. Murah hati dan suka menolong. Amsal 31 ayat 20 mencatat, ia memberikan tangannya kepada orang yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap, saudaraku. Haleluya. Jadi wanita ini patut dipuji karena dia murah hati, suka menolong, saudaraku. Dia melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang yang tertindas, kepada orang yang miskin, dan keluarganya sendiri, saudara, tetap aman, damai, tercukupi. Dikatakan karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Rangkap berkatnya, double berkatnya, saudara, karena wanita ini. Haleluya. Dan yang keenam, saudaraku, wanita yang patut dipuji adalah karena kesaksian hidupnya. Wanita ini membuat keluarganya dihormati, saudaraku, dan membuat keluarganya berbahagia. Amsal 31 ayat 23 dan juga ayat 28 sampai 29 firman Tuhan berkata, suami wanita ini, saudara, dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Tua-tua negeri itu orang terhormat, saudara. Kemudian firman Tuhan berkata ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia, memuji wanita ini. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi semuanya. Luar biasa, saudaraku. Suaminya terkenal dan dihormati di pintu gerbang, kumpul dengan para tua-tua negeri, para pemimpin negeri, saudaraku. Terhormat suaminya, anaknya menyebut wanita ini atau ibunya ini berbahagia, juga suaminya juga memuji dia, saudara. Tidak ada wanita yang melebihi dia. Haleluya. Dan karena kesaksian wanita yang penuh kebaikan dan luar biasa ini, saudara, suaminya, anak-anaknya juga pasti berbahagia. Dan yang ketujuh, yang terakhir, saudara, wanita yang patut dipuji adalah karena wanita itu takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 30 dan 31 berkata, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Di pintu gerbang, saudara, bukan hanya suaminya yang terkenal dan dihormati, tapi wanita ini. Inilah yang menurut saya paling penting, saudaraku. Kenapa wanita patut dipuji? Karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kemolekan, kecantikan bisa luntur. Dalam ayat ini dikatakan semuanya itu bohong. Artinya seorang wanita tidak boleh mengandalkan kemolekannya atau kecantikannya, tetapi seorang wanita yang patut dipuji-puji, seorang yang mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Haleluya. Saya ulang lagi, saudara. Jadi 7 kebenaran dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31, saudara, seorang wanita patut dipuji karena apa? Karena ia seorang yang cakap, saudara, dan dipercaya suaminya. Yang kedua, karena ia seorang yang rajin. Ketiga, karena dia pandai mengatur rumah tangga. Keempat, karena dia pandai berinvestasi untuk kepentingan keluarganya. Dan yang kelima, ia seorang yang murah hati dan suka menolong orang menderita dan orang miskin. Dan yang keenam, karena kesaksian hidupnya wanita ini membuat keluarganya, suaminya dihormati dan anak-anaknya setelah suaminya berbahagia. Dan yang ketujuh, saudara, wanita ini adalah wanita yang takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap wanita-wanita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka boleh menjadi teladan
dan patut dipuji-puji untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku, khususnya kaum wanita. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe. Bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.